Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai Londoners, perkenalkan nama saya Nadia Gita Aresti, mahasiswi Postgraduate Program jurusan Business Communication Management, Blended Learning Batch 21 LSPR. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul pengaruh tingkat fear of missing out atau FOMO dan tingkat penggunaan e-wallet terhadap perilaku impulsive buying pada konsumen generasi Z di shop Tokopedia. Kemajuan teknologi di Indonesia telah mengubah gaya hidup termasuk cara manusia berbelanja. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dulu kita menggunakan metode belanja tradisional yang kini kita bergeser ke apa yang kita sebut sebagai belanja online. Belanja online ini rata-rata jauh lebih memiliki harga yang terjangkau, lebih fleksibel juga, dan lebih simpel. Nah, tapi dengan adanya belanja online ini bisa menimbulkan fenomena impulsive buying yang merupakan pembelian spontan tanpa perencanaan dan didominasi oleh faktor emosional seperti kesenangan sesaat. Generasi Z merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perilaku impulsive buying ini. Kenapa? Karena perilaku mereka ini cenderung maunya tuh yang praktis-praktis aja dan kurang begitu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki. Nah, platform sebagai TikTok Shop yang kini dikenal sebagai Shop Tokopedia berhubungan dengan fenomena ini. Awalnya sih TikTok Shop tuh sempat ditutup terkait masalah perizinan yang berhubungan dengan bisnis loka pasar pada bulan Oktober tahun 2023 lalu. Nah, walau begitu, TikTok Shop kembali hadir pada bulan Desember tahun 2023 dan mengumumkan secara resmi menjalin kerjasama dengan PT Goto, Gojek Tokopedia. Sehingga fitur yang sebelumnya kita kenal sebagai TikTok Shop itu beralih atau berganti namanya menjadi Shop Tokopedia. Yang awalnya nih proses pembayaran di TikTok Shop itu semuanya ditangani oleh TikTok, sekarang sudah berubah. Jadi pembayaran di TikTok Shop kini sepenuhnya sudah dikelola oleh sistem Tokopedia, sehingga TikTok tidak lagi terlibat dalam memfasilitasi pembayaran. TikTok Shop menjadi e-commerce terbesar kedua di Indonesia dalam 3 tahun berturut-turut. Dan ini didominasi dari pengguna generasi Z. Dan dengan investasi ke Tokopedia, GMV atau Gross Merchandise Value meningkat hampir 4 kali lipat hingga 16,3 miliar US dollar, menjadikannya salah satu platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara. Berdasarkan paparan publik insidental Goto edisi Februari tahun 2024, Tokopedia memiliki sekitar 18 juta pengguna aktif bulanan. Sementara, TikTok Shop di Indonesia mencatat hingga 125 juta pengguna aktif bulanan. Dan dengan integrasi kedua platform ini, total jangkauan pengguna aktif di dalam negeri diperkirakan mencapai 143 juta. Fenomena ini didominasi pengguna generasi Z yang sering terpengaruh keputusan belanja setelah melihat produk-produk di TikTok. Salah satu pendorong utama perilaku impulsif adalah fear of missing out atau biasa yang disebut FOMO, yakni perasaan cemas atau khawatir bahwa seseorang itu mungkin kehilangan pengalaman atau kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Nah, generasi Z dengan tingkat FOMO tinggi itu lebih cenderung melakukan pembelian karena adanya tekanan sosial dan beberapa tren. Selain itu, penggunaan e-wallet itu juga dapat memicu perilaku impulsif buying. E-wallet memberikan kemudahan transaksi yang cepat dan efisien sehingga dapat mempercepat proses pembelian tanpa banyak pertimbangan. Nah, ada data pada tahun 2024, sekitar 74,1% responden menggunakan e-wallet untuk belanja online dan angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 62,9%. Keuntungan utama penggunaan dompet elektronik ini antara lain adalah berkurangnya risiko saat bertransaksi dengan uang tunai, berkurangnya penipuan, pembayaran yang lebih cepat, serta penghematan waktu dan tenaga. Dengan demikian, beragam keuntungan tersebut semakin meningkatkan jumlah penggunaan e-wallet.
Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh tingkat fear of missing out terhadap perilaku impulsif buying pada konsumen generasi Z di shop Tokopedia. Dan yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh tingkat penggunaan e-wallet terhadap perilaku impulsif buying pada konsumen generasi Z di shop Tokopedia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan saya menggunakan paradigma positivistik yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Dan terdapat dua teori utama yang saya gunakan dalam penelitian ini. Mengapa? Karena untuk teori pertama, yakni Self-Determination Theory atau SDT, dapat menjelaskan bagaimana pengaruh variabel X1 saya, yakni tingkat fear of missing out, terhadap variabel Y, perilaku impulsif buying. Sedangkan teori kedua, yaitu Technology Acceptance Model, dapat membantu menjelaskan bagaimana sih pengaruh antara variabel X2, tingkat penggunaan e-wallet dengan variabel Y, perilaku impulsif buying. Untuk teori self-determination yang dikembangkan oleh Ryan dan Deci, menekankan motivasi intrinsik dengan 3 kebutuhan psikologis dasar yang mendorong individu untuk mengendalikan perilaku dari dalam diri tanpa pengaruh eksternal dan mempelajari hal baru yang diaplikasikan dalam interaksi sosial. 3 kebutuhan psikologis yang saya sebutkan tadi itu terdiri dari yang pertama, otonomi, kebutuhan untuk merasa bahwa tindakan seseorang berasal dari dirinya sendiri dan sesuai dengan nilai pribadinya. Yang kedua yaitu competence, kebutuhan dasar manusia untuk merasa efektif dan mampu menguasai sesuatu. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu relatedness, berkaitan dengan perasaan terhubung secara sosial. Dan teori SDT ini menjelaskan hubungan antara tingkat fear of missing out atau variabel X1 saya dan perilaku impulsif buying variabel Y saya itu melalui 3 kebutuhan psikologis dasar yang tadi saya sebutkan. FOMO sebagai motivasi intrinsik mendorong individu untuk terlibat dalam tren sosial atau pengalaman agar tetap merasa terhubung. Nah, perasaan takut tertinggal ini memicu perilaku pembelian impulsif sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, untuk teori kedua, saya menggunakan Technology Acceptance Model atau TAM oleh Fred Davis. Dan ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan memprediksi adopsi teknologi oleh pengguna. Teori ini menyatakan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu yang pertama, perceived usefulness atau persepsi kegunaan, dan perceived ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan. Jadi teori ini tuh dapat menjelaskan hubungan antara penggunaan e-wallet variabel X2 saya dengan impulsif buying variabel Y saya, dan ini dengan menyoroti peran perceived usefulness dan perceived ease of use. E-wallet menawarkan kemudahan dan efisiensi transaksi sehingga dapat menimbulkan perilaku impulsif buying. Selain 2 teori utama yang sudah dipaparkan, terdapat teori pendukung juga, yaitu Theory of Planned Behavior. Teori ini dikembangkan oleh Isaac Eisen. Jadi di sini ada 3 komponen seperti attitude, sikap, subjective norms, norma subjektif, dan perceived behavioral control atau kontrol perilaku yang dirasakan. Poin pertama dalam konteks penelitian ini yaitu attitude. Attitude itu sikap terhadap belanja online dipengaruhi oleh kemudahan seperti e-wallet dan keterhubungan sosial seperti FOMO tadi. Lalu dengan adanya subjective norms yang menunjukkan bagaimana sih pengaruh teman atau influencer di media sosial memicu perilaku pembelian impulsif, terutama ketika mereka membeli atau berbagi pengalaman positif. Selain itu, perceived behavioral control menjelaskan bagaimana penggunaan e-wallet mempermudah transaksi sehingga mendorong pembelian impulsif. Jadi, Theory of Planned Behavior ini dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sih sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku berkontribusi pada perilaku impulsif buying.
Jadi, berdasarkan fenomena yang terjadi serta beberapa data yang sudah saya jelaskan sebelumnya membuat saya tertarik untuk meneliti akan hal ini. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nadia Gita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.